terus menikmati hasilnya. Dan tentunya buah durian di Desa Ngroboh ini sudah menjadi durian yang terkenal di wilayah Kabupaten Temanggung khususnya, dan Jawa Tengah, dan seluruh Indonesia. Itu saya mengharapkan semoga durian Desa Ngroboh untuk selanjutnya adanya pembuatan film ini dapat memberikan semangat menggugah warga masyarakat, khususnya warga Desa Ngroboh, untuk meningkatkan kembali, menggerakkan kembali dan melestarikan durian Desa Ngroboh yang selanjutnya nanti dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat Desa Ngroboh. Yang membuat koin itu lebarnya 80, dalamnya 80. Yang di atas itu di sebelah kiri, yang bawah tanahnya itu di sebelah kanan. Nanti setelah lubang itu sudah selesai 80 cm persegi, itu yang bawah dikembalikan ke bawah, yang atas dikembalikan ke atas, lalu ditanami pohon durian, jenisnya musangin. Ya kira-kira kalau memang perawatannya itu lebih baik, ya kira-kira 3 sampai 5 tahun sudah berbuah. Tapi kalau perawatannya itu ya seperti petani-petani biasa, kemungkinan 10 tahun baru berbuah. Ini 2 tahun, 3 tahun setengah itu sudah berbuah, tapi ada obatnya itu namanya saya lupa itu. Di Temanggung yang satu itu sudah ada, tapi yang satu itu yang punya itu obatnya ya dari obat tani itu mas. Itu dikocori di rumah dekat batang, lalu ke sana 50 cm, ke sana lagi ke tajuk daun itu. Kalau itu katanya itu 2 tahun setengah sudah berbuah. Kemungkinan durian bisa berbuah di musim, di luar musim, tapi obatnya ya itu setelah ditaburi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus itu bunga sudah berbuah. Tapi obatnya itu yang jarang itu yang ada. Yang satu di Temanggung, di Magang yang ada, tapi yang satu itu yang mempunyai cuma dari petani mas. Saya dari pemerintah Desa Ngroboh itu, dari Pak Kepala Desa, masyarakat Desa Ngroboh itu tahun 2016 ini supaya menanam ponggue semua. Nanti diundangkan dari pihak yang sudah lihai untuk mengokulasi, itu nanti setiap pohon itu dihargai berapa itu uangnya dari pemerintah itu untuk oke Pak, saya mau mendapat 10, wah ini 10 batang itu, 1 batang berapa itu nanti dikasih uang untuk merangsang dari masyarakat. Kita selalu sebagai petugas juga ada kelompok tani ya. Ini menanam durian, dan rencana kami dari kelompok kita itu mau mempertahankan durian lokal Ngroboh. Jadi durian lokal Ngroboh itu yang manis legit. Kalau dibandingkan dengan montong, dengan dari Thailand itu tetap enak, rasanya manis dari durian lokal. Nah, untuk penanaman rencana kelompok kami sudah menanam timbung itu ya. Itu kita menanam untuk mengamankan durian Ngroboh ya. Untuk karakteristik durian Pak, itu karakteristik durian itu membawa karakter sendiri-sendiri. Ada yang warnanya itu kuning, ada yang oranye, ada yang putih susu. Jadi karakter durian itu tidak sama, antara durian satu dengan yang lain tidak sama. Rasanya pun tidak sama. Rasa ada yang manis tok ya, ada yang manis pahit, ada yang manis pahit itu alkoholnya tinggi. Mungkin kalau yang cuma manis tok itu alkoholnya kadarnya rendah. Itu contohnya durian yang oranye ya, yang oranye itu rendah.
tapi rasanya tidak pahit. Terus bentuknya juga tidak sama, ada yang besar bulat, ada yang besar lonjong, dan ada yang kecil. Jadi bentuknya lain-lain, sudah membawa karakter sendiri. Tebal pun juga iya, ada yang lebih tebal ya, bungginya itu kecil-kecil, ada yang besar bunggi. Tapi untuk durian yang tipis itu ya ada kelebihannya sangat enak. Kalau yang tebal ya kelebihannya tebal, tapi rasanya mungkin kalah dengan yang sedang untuk durian. Jadi durian itu memang karakternya tadi saya sudah katakan karakternya sendiri. Sekarang pun itu untuk kami itu rencana apa? Melestarikan durian ngeropoh. Karena apa? Karena memperbandingkan antara durian montong yang undang dari Thailand ya dengan durian lokal ngeropoh sini, itu rasanya tetap menang lokal ngeropoh. Untuk durian Thailand itu memang kelebihannya memang tebal, besar dan tebal, tapi rasanya tetap menang durian ngeropoh, lokal ngeropoh. Ya, ini untuk durian ngeropoh ya. Durian ngeropoh untuk pemasarannya itu sampai di luar kota. Contoh seperti tadi itu yang di warung itu tadi, itu kan juga itu tengkulak, itu dari Cirebon. Dan ada yang dari Pekalongan, ada yang dari Wonosobo ke bawah ke Jakarta ada. Tapi kalau yang keluar kota itu ngambilnya dia belum masak, masih mentah, babatan mentah. Karena apa? Karena kalau membawa yang sudah masak dibawa ke Jakarta, ke Cirebon, nanti sampai sana sudah banyak yang pecah. Jadi kita babat yang yang sudah berani masak, sudah tua ya, itu siap masak. Tapi jangan sampai keliru. Kalau keliru nanti durian belum masak, belum tua sudah dibabat, rasanya nggak bagus. Itu jadi untuk yang luar kota itu memang bapaknya belum masak. Itu tentang durian. Berapa biji itu Pak kira-kira setiap harinya kirimnya? Kalau yang dibawa ke luar kota biasanya itu 1 L sapek, 1 rit. 1 itu ya bisa 500 sampai 700-an. Tergantung kalau besar-besar mungkin ya nggak sampai 700, mungkin 500 sudah 1 rit. Pendapatan penduduk Untuk pendapat penduduk ya. Jadi di sini memang di sini ngeropoh ini durian aman, enggak pernah. Misalnya orang sini yang mencuri tidak ada. Karena apa? Karena di sini tiap kakak itu pasti punya durian, pohon durian pasti punya. Paling sedikit ya 2 buah itu pasti sudah ada yang punya. Tapi ada yang lebih, itu tergantung pemilikan lahan. Jadi untuk di Keropoh itu karena memang lahannya ya sedikit, jarang tuh yang lebih dari 1 hektar ya. Itu cuma beberapa orang, memang sudah kepadatan penduduk ya. Jadi durian ya itu pemilikan mungkin ya rata-rata tiap kakak tuh ya. Kalau 3 pohon pasti punya, minimal ya 2 pohon punya, tuh yang paling istilahnya ya kardio bisa dikatakan orang yang punya lahan 0,1 itu kan. Struktur tanah ya di durian itu juga mempengaruhi, karena durian hidup di tanah yang pasir dengan yang tanah merah itu lain. Pasti tetap enak yang di tanah merah. Kalau di tanah yang pasir ya, itu duriannya kurang legit dan mengandung air banyak. Kalau yang di tanah merah itu rasanya manis, legit, dan itu pulen. Pulen itu ya istilahnya ya mantap lah, lengket. Kalau di yang tanah merah, tanah pasir yang itu banyu, dan kalau di gemek gini bledeh itu kan, pulen enggak. Harapan kami untuk durian di Desa Ngeropoh ya. Jadi harapan kami di Desa Ngeropoh tiap tahunnya itu bagus karena berkat dengan perawatan petani yang bagus ya. Mungkin dulu sebelum ada lomba durian belum harganya masih rendah, itu perawatan kurang. Nah, sekarang ternyata durian itu bisa menjadikan sarjana, bisa menjadikan rumah tidak layak huni menjadi layak huni. Itu berkat durian ya. Bisa menjadikan umroh, bisa menjadikan haji karena durian. Itu
Itu harapan kami untuk di Rangropoh durian tetap kita lestarikan yang manis legit dan kita menjaga kualitas dan kuantitas. Durian ini rasanya enak sekali, legit, dagingnya tebal, dan tidak bikin kita enak. Ini durian Rangropoh.